Menekuni banyak bidang, baik di bidang seni atau bisnis, sosok seorang yang punya ambisi besarkah Happy Salma? Apa sesungguhnya yang masih menjadi impiannya ke depan? Ambisi saya punya keinginan saya bisa terus mengangkat karya-karya sastra Indonesia ke dalam panggung teater. Beberapa kali saya coba, ternyata cukup efektif. Saya bisa mampu menginfluence dari karya seni itu menjadi building karakter lah untuk masyarakat gitu. Dia orangnya nggak ambisius ya kalau saya bilang. Orangnya tuh lebih berpikir gitu. Ada yang menyentak perhatiannya gitu. Dia akan langsung dalami, dia akan pelajari dan terus dia mau bikin apa. Contoh tadi yang saya bilang Inggit tuh. Jadi saya lagi dorong dia untuk gimana caranya bikin di mana gedung kesenian atau IKJ. Dia pengen punya satu bisnis sendiri dan sekarang lagi dijalanin. Dia di bidang aksesoris, kemudian dia juga di bidang wangi-wangian juga gitu ya, aromaterapi dan sebagainya gitu. Kita punya keinginan untuk bikin atau terlibat lebih banyak lagi di film gitu. Itu yang paling penting. Itu dia berhasil sekali memerankan tokoh Inggit Garnarsih gitu ya. Mudah-mudahan bisa main di Jakarta gitu, dan mudah-mudahan monolog ini juga bisa dibawa ke kota-kota lain. Bagaimana dengan pribadi Happy Salma ketika ia dianggap telah sampai pada titik popularitas dan punya kehidupan lebih matang dalam hal materi dan pemikiran yang semua terbungkus dalam rumah tangganya yang bahagia? Tetapi sekarang mungkin Happy lebih matang ya. Karena saya bilang tadi mungkin di Bali, yang saya tahu Happy itu dekat sekali sama ayah mertuanya. Dan ayah mertuanya itu kan orang yang selain pemimpin Pura Ubud kan juga pemimpin agama lah bisa dibilang. Jadi saya lihat Happy banyak baca atau berdiskusi sekarang tentang hal-hal yang dalam gitu, tentang kehidupan, tentang apa. Salah satu ya, waktu saat bapak kehilangan ayahnya, menurut saya kekuatan Happy yang kemudian membuatnya cepat bangkit juga adalah diskusi-diskusinya dengan ayahnya Max. Nah itu yang saya lihat kemudian bahwa Happy sekarang berubah dalam arti lebih tenang sebenarnya. Dia lebih tenang, terus lebih mengeksplorasi lah. Kalau apa terjadi sesuatu itu nggak reaktif. Semakin sibuk, semakin semangat, semakin banyak yang proyek yang akan dilakukan gitu, dan sekarang sedang progres gitu. Jadi saya melihat Happy ya perubahannya adalah semakin berkembang. Makin kesini sebenarnya makin bangga sama Happy dengan segala pencapaian yang sudah dia capai sampai sekarang gitu loh. Dan dari hari ke hari saya lihat komitmen dia terhadap kemajuan Indonesia gitu ya, pembentukan karakter bangsa tuh semakin besar gitu. Tidak ada perubahan pada saat sebelum menikah ataupun sesudah menikah gitu, tapi saya lihat kecintaannya kepada Indonesia semakin besar dan dia semakin berkualitas ya menurut saya gitu. Happy Salma memulai debut di layar lebar tahun 2005 dalam film G. Kemudian ia membintangi beberapa judul film lainnya seperti Hantu Aborsi, Capres, dan Mau Dong Ah. Happy juga pernah bermain dalam pementasan teater Nyai Ontosoroh di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada medio tahun 2007. Karirnya juga terukir indah di panggung hiburan tanah air dengan meraih penghargaan untuk perannya sebagai seorang PSK dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita yang sekaligus mengantar namanya untuk meraih Piala Citra kategori pemeran pendukung wanita terbaik pada Festival Film Indonesia 2010. Bagaimana ia bisa meraih semua itu? Full of energy, full of life. Saya bukan orang penakut. Saya keras kepala, tapi kalau saya sadar saya juga akan meminta maaf. Dan saya pemaaf. Happy itu pintar banget loh. Dan kepintaran dia itu menurut saya sangat otodidak. Dia belajar banyak hal. Menurut saya dia orang yang sangat cerdas gitu. Dia punya ruang imajinasi yang luas dan orangnya tuh aktif banget gitu. Dan dia sangat berkomitmen dengan perkembangan sastra. Terus kemudian dia juga sangat berkomitmen dengan pembentukan karakter anak-anak muda gitu. Makanya
untuk urusan sastra itulah kita dipertemukan untuk urusan kebudayaan, dan sejak itu jadi kita banyak keliling-keliling ke kota-kota kayak Sumbawa, ke Kupang, ke Semarang gitu, dan itu mungkin aktivitas yang lain ya yang biasa dia kerjakan seperti misalkan syuting film atau syuting sinetron, ini sesuatu hal yang lain yang akhirnya sampai sekarang itu masih tetap dilakukan gitu. Happy wajahnya Indonesia sekali, penampilannya sangat Indonesia, dia suka pakai pernak-pernik etnik Indonesia, dia sangat mencintai Indonesia, dan dia orang yang sangat terbuka terhadap masukan, terbuka terhadap apa saja perbedaan, termaju dalam berpikir kalau menurut saya, karena dia memiliki wawasan yang demikian luas gitu ya. Do your best seperti selama ini Happy udah bikin, jangan pernah takut akan penilaian orang, karena yang paling tahu adalah diri kamu sendiri gitu. Jadi apapun yang kamu pikir kamu benar, kamu jalankan aja. Mudah-mudahan aja semangatnya terus menular kepadaku. Tularkan semangatmu yang besar itu. Jadi kita bisa sama-sama terus gitu, biar aku nggak habis baterai. Soalnya Happy tuh baterainya mantap, pokoknya jalan terus gitu semangatnya. Pokoknya sebetulnya bidang apapun, pekerjaan yang kita ambil, tidak ada yang tidak spesial. Saya percaya seseorang punya kesempatan untuk berhasil.